Rame banget nih restonya. Kepo kan bos, jual menu apa? Yoi bos, iga. Dari iga sapi bakar sampai sop iga sapi ala Thailand ada di resto ini. Mincuan denger-denger nih, dengan modal keberanian dan ide yang up to date, sang owner berani menghadirkan menu iga impor tapi dengan harga termurah di Jakarta. Pantes rame diserbu pembeli. Auto cuan bos. Halo bos, saya Edo Prakoso dari Atu 2 Iga import harga kaki 5. Penasaran bagaimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bisnis kuliner yang menghadirkan menu iga di Jakarta jelas banyak bos. Nah, kalau Atu 2 Iga berani menghadirkan variasi menu dan porsi. Dari menu small sampai family size, dibikin supaya semua segmentasi pasar bisa masuk. Bahkan dengan variasi porsi, Doi berhasil bikin daging iga impor dijual dengan harga miring. Untuk daging kita pakai daging Aussie import. Keunikannya tentu di harga, kita jual harga yang mungkin termurah kali ya di Jakarta. Iga impor asal Australia ini dikenal punya tekstur yang empuk, serat yang halus, dan rasa yang lebih juicy dibanding milik lokal. Nah, kunci efisiensi produksi ada di dapurnya bos. Setiap iga direbus dulu hingga empuk. Jadi ketika masuk proses bakar, waktunya jauh lebih cepat. Cuma butuh 15 menit untuk panggang iga dengan olesan bumbu rendang, barbeque, atau rempah khas yang sudah meresap. Ini artinya customer nggak perlu nunggu lama meski orderannya membludak. Variasi lengkap juga jadi strategi. Bukan hanya nasi atau kentang goreng, tapi ada corn ribs yang membedakan dari kompetitor. Dengan harga Rp99.000, konsumen udah bisa dapat 3 potong iga Australia plus pilihan nasi atau kentang dan ditambah corn ribs dengan saus pilihan. Dengan strategi begini, daging impor ala restoran bisa turun kelas ke pasar yang lebih luas, tapi tetap kelihatan premium bos. Tapi rahasianya nggak cuma di dapur, kecepatan bisnis juga dipengaruhi latar belakang ownernya bos. Saya pemilik local brand baju distro. Dari dulu tuh saya memang cukup apik dengan sosial media dan digital marketing lah. Jadi saya putusin setelah nggak kaya-kaya ya dari jualan baju. Saya putusin saya nggak mau diem di satu tempat. Walaupun saya udah 8 tahun jalanin itu, saya jual brand itu ke follower saya dan akhirnya coba ke industri kuliner. Dan keputusan itu membawanya ke petualangan baru di industri F&B. Nggak langsung sewa ruko, Edward malah mengusung bisnis kulinernya lewat food truck sederhana. Kita dari food truck sederhana, bisa dilihat tuh dia ada di sebelah sana tuh, depan ruko sana. Kita buka 1 bulan, mendadak viral, langsung tuh ramenya luar biasa, sampai customer rela antri 2 jam, 1 jam. Dan sampai restoran sebelah-sebelah tuh mau jualannya makanan lain, cuman customer kita banyak yang numpang makan, soalnya meja kita cuma 6 tadi. Ketika pasar sudah menyambut positif, Doi nggak ragu untuk ambil langkah lebih besar. Baru ramai 1 bulan, saya beranikan diri untuk all in lagi sewa ruko ini. Dan puji Tuhan, sekarang kita lagi OTW cabang kedua di Gading Serpong nantinya. Dengan keberhasilan ini, Edward terus menjaga strategi pemasaran digital. Bahkan Doi paham banget bos, saat ini butuh keterlibatan langsung dari dirinya sebagai seorang owner dalam setiap konten promosi. Di era sekarang, semasa kita bukan anak waris yang punya modal MM-an ya, kita harus appear on cam sih, karena ini udah eranya founders. Jadi founders harus jualan juga, harus tunjukin kenapa mereka memulai brand ini, kenapa mereka peduli dengan brand ini, kenapa orang harus beli brand mereka. Jadi content creating tuh udah penting banget, apalagi kalau modal kita pas-pasan. Eits, di balik semua strategi, ada satu hal yang nggak bisa ditawar. Integritas. Buat Edward, untuk menjaga kejujuran dalam pelayanan adalah pondasi utama bisnisnya. Semua konten aku tuh berdasarkan fakta dari apa yang benar terjadi. Jadi aku bukan tipe-tipe yang merekayasakan sesuatu demi viral.
karena itu umurnya nggak bakal panjang. Seperti itu sih. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan kalau yang penting saya viral nanti rame, tapi kenyataannya sebenarnya itu enggak. Tanpa integritas orang-orang lama-lama bakal enek juga. Hasilnya bisa viral berkali-kali dalam setahun. Dan menariknya, momen viral itu muncul dari kejadian nyata di lapangan. Kita viral dalam setahun itu 4 kali. Aku ceritain yang pertama sama yang terakhir aja ya. Yang pertama itu jadi istriku masak pinggir jalan iga import. Di shoot sama Deddy Kuliner. Waktu itu kayaknya cukup jarang owner yang mau masak di pinggir jalan gitu, kipas-kipas. Habis itu langsung viral. Yang keempat itu viral karena ada satu customer yang berperilaku tidak berkenan di tempatku, mendiskriminasikan karyawan-karyawanku, yang akhirnya aku naikin ke konten, aku blacklist secara umum dan melalui sosial media. Malah tempat kita malah jadi makin rame. Doi nggak keluar biaya iklan sepeser pun, bos. Semua promosi dilakukan lewat konten organik di media sosialnya sendiri. Dari konten yang relevan dan menarik, owner rutin membagikan video pendek seputar proses antre, interaksi dengan pembeli, bahkan hal-hal yang jarang terjadi saat menjalankan usaha ini. Tanpa sadar, konten itu jadi bahan digital word of mouth. Orang-orang ikut share, komen, dan akhirnya penasaran untuk coba produknya. Inilah bukti nyata bahwa storytelling lebih ampuh daripada iklan berbayar. Tapi bos, kalau sudah viral, bukan berarti nggak menjaga kualitas produknya ya. Itu produknya harus enak juga, harganya harus oke juga. Karena viral itu pedang bermata dua, bisa bikin bisnis melejit atau bisnis cepat bangkrut. Dengan ramainya resto Iga 1 ini, Mincuan jadi penasaran, berapa banyak sih kebutuhan Iga setiap bulannya? Dalam sebulan kita itu pesen kurang lebih 4-5 ton untuk outlet Kelapa Gading ini. Setiap hari kurang lebih habisnya sekitar 100 kiloan kali ya. Ya. Tapi yang namanya Iga kan dia ada berat di tulang juga. Kalau dihitung-hitung, omset sebulannya tembus 500 jutaan, bos. Meski sukses raup cuan, Edward tidak pernah lupa bahwa bisnis bukan hanya sekedar menghitung untung. Menurut aku sendiri, nomor satu itu menjadi berkat. Menjadi berkat untuk customer dengan kasih produk yang enak, berkualitas, dan sesuai harganya. Yang bikin mereka seneng lah. Dan menjadi berkat juga untuk orang-orang yang kerja untuk kita. Karena itu sih yang penting banget, yang nggak bisa dilewatin. Edward sukses membalik persepsi bahwa daging impor hanya untuk kalangan atas. Dari food truck kecil hingga cabang baru di Gading Serpong, semua berawal dari tekad dan strategi yang jitu. Untuk para pebisnis yang baru mau mulai, ingat selalu jadi berkat, baik untuk konsumen dan juga para pekerja. Tapi yang paling penting, cuan bos!